Mauripan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semua ya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana ketika memberi atau pemberian takaran tentang ragi instan ya teman-teman. Jadi teman-teman ya, sudah saya sampaikan beberapa kali bahwa pada saat ini saya menggunakan pengembang ataupun ragi instan dengan merek atau brand Mauripan ya teman-teman. Dan sebelumnya saya juga memakai Angel ya teman-teman, karena di sini memang tidak ada, jadi saya memakai Mauripan. Nah, jadi di depan kita ini teman-teman, ini ada adonan odading yang sudah kita beri resep. Di sini bisa kita lihat ini ada seperti tepung ya terutama, kemudian di dalamnya itu ada gula pasir ya teman-teman, ada susu bubuk, ataupun kalau merek kita menyebutkan, kadang kita itu menggunakan Fat Pro ataupun Montera ataupun full cream ya, itu nanti tergantung teman-teman semua. Kemudian di dalamnya ada mentega seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu karena pemberian ragi instan itu ya teman-teman sangat-sangat sangat penting ya, karena ibaratnya kalau ragi instan itu adalah nyawanya bagi roti ini. Kalau ragi instan tidak diberikan, otomatis ini nanti roti tidak akan ngembang ya, artinya kita akan gagal total untuk membuat baik itu odading ataupun cakwe ataupun sejenis roti yang lain ya teman-teman, ketika kita membuat ini tidak diberikan ragi instan. Nah teman-teman, ketika kita memberi ragi instan ini ya teman-teman, tentunya kita punya standar ukuran tersendiri ya teman-teman. Artinya setiap dari teman-teman semua mempercayai berapa jumlah yang akan kita berikan ragi instan yang kita berikan ketika di resep ini ya teman-teman. Nah, saya sendiri ya teman-teman, ketika memberikan resep ini saya contohkan ya, ini penggunaan ini ya teman, karena memang baru 1 bulan lebih dikit lah teman-teman. Nah, ini dari 1 bungkus ini kan 500 gram ya teman-teman, ini masih banyak ternyata seperti ini. Jadi pemakaian dari 500 gram ini itu masih jadi 1 bulan itu lebih ya teman-teman, seperti ini juga masih banyak. Kalau ditimbang mungkin 2 on ya, atau 200 gram itu masih berarti kita sudah habis sekitar 300 gram selama 1 bulan. Nah, kalau ditanya ya teman-teman, dengan pemberian segini, artinya dengan sebulan kemudian kita baru berkurang 300 gram ya, apakah ngembang hasilnya? Dan bisa kita lihat setiap hari ya teman-teman, bagi yang pernah saya upload juga, bahwa itu ngembang ya teman-teman. Jadi pemberiannya semana itu kan sudah saya berikan ya teman-teman. Nah, pada saat ini saya sedikit menakar buat adonan ini ya teman-teman, buat takaran ini, bahwa seperti biasa gitu kan. Jadi kita tidak harus banyak-banyak gitu kan ketika memberi ragi instan ini ya teman-teman di takaran odading kita. Jadi apalagi kalau waktu kita itu agak ya teman-teman, artinya masih lama untuk dari ketika kita ngadon kemudian kita menggorengnya itu lama. Jadi jangan terlalu banyak ketika kita memberikan ragi instan ini. Nah, jadi seperti ini ya teman, dari ukuran 5 kilo itu saya memberinya paling seperti ini. Tapi kalau teman-teman masih ragu, beri 1 sendok ataupun lebih tidak apa-apa. Cuma ini kan karena kita sendiri besoknya itu apalagi perjalanan jauh, jadi setelah membuat adonan itu, jadi kita harus bisa ini ya, artinya bisa memanfaatkan ini supaya nanti ngembangnya tidak terlalu cepat. Dan nanti ketika kita sudah menata, diratakan di meja seperti biasa itu, kemudian dipotong-potong, itu kan kita tenggat waktunya itu lama ya teman-teman. Tapi kalau kita kebanyakan memberi ragi instan, otomatis nanti ngembangnya cepat, itu nanti masa aktif reaksinya ya teman-teman itu terlalu cepat, dan ketika nanti pas di pertengahan menggoreng ataupun malah sebelum meratakan itu biasanya sudah ngembang duluan, kita sendiri yang kerepotan seperti itu. Jadi pemberiannya cukup seperti ini ya teman-teman, tidak terlalu banyak, tapi ini sudah maksimal. Artinya kalau kita memang untuk menjaga agar stabil
ngembangnya daging nanti ketika di adonan itu, jadi kita tidak terlalu banyak memberikan ragi instan. Nah, cara tadi ya saya jelaskan teman-teman, ini sudah saya pakai sebulan lebih seperti itu. Jadi awet ya teman-teman, sebenarnya awet. Jadi tergantung teman-teman semua sih itu. Tapi kembali lagi pada prinsipnya tadi ya teman, kalau kita memberikan terlalu banyak ragi instan, apalagi dengan secara pengadaan kita benar, artinya seperti itu roti goreng ataupun odading ini akan sangat cepat untuk ngembang ya. Jadi teman-teman memberikannya lebih baik sedikit, apalagi kalau di daerah teman-teman itu daerahnya itu daerah yang cenderung hangat atau cuaca yang hangat ataupun panas ya, itu akan lebih cepat lagi. Nah, kalau cuaca dingin kecuali ya teman-teman, itu kita bisa menambahkan lebih banyak seperti itu. Jadi semua, tapi kembali ke teman-teman semua, ini dari saya seperti ini, dari pengalaman saya pribadi dari seperti ini. Dan kemudian untuk aplikasinya ya teman-teman kan bisa nyoba setiap hari penggunaan seberapa, kemudian kalau dengan merek lain pun seberapa, karena semua intinya kalau ragi instan itu apalagi di beda brand ya teman-teman, beda produk, otomatis punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tetapi kita cocok yang mana. Begitu juga bukan hanya di ragi instan ya teman-teman, ketika teman-teman menggunakan butter ataupun mentega ini ya teman-teman, seperti itu juga. Kemudian dengan tepung terigu seperti itu. Kadang-kadang teman-teman suka dengan protein tepung terigu protein tinggi ataupun dengan protein yang sedang. Nah, pada saat ini juga saya menggunakan tepung terigu berprotein sedang ya teman-teman. Jadi itu juga kembali lagi teman-teman semua, nyamannya menggunakan ataupun ketika membuat produksi baik itu odading, cakwe ataupun sejenis lainnya, kan seperti itu. Nah, jadi itu saja sedikit sharing kita ya teman-teman tentang penggunaan ragi instan ini, seberapa yang cocok buat kita berikan ke ini takaran 5 kilo ya teman, takaran 5 kilo segini. Jadi kembali lagi tadi kepada teman-teman semua. Oke teman-teman, terima kasih banyak dan kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.